Terima kasih Anda masih di Ajus Pagi pemirsa, bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Arlista Hadi. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi dengan tinggi kolom abu tebal hingga 3.000 meter, disertai gemuruh kuat yang menggempar hingga ke permukiman warga sekitar. Warga diimbau tidak mendekati area dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi. Asap kawah dengan intensitas tebal dan tinggi 3.000 meter di atas puncak kawah. Teramati aliran lava memanjang sejauh 4.340 meter menuju laut dan 3.800 ke arah barat dan barat laut. Tremor vulkanik terus-menerus dengan amplitudo dominan 37 mm menandai aktivitas yang masih tinggi dan terdengar suara gemuruh berulang kali. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki mewaspadai potensi banjir lahar pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Meningkatnya aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki yang terus meningkat, warga diimbau untuk tidak mendekati area dalam radius 7 km dari pusat erupsi dan warga diminta untuk selalu waspada. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kantor BKSDM Kabupaten Mapi, Papua Selatan dibakar massa. Ya, aksi pembakaran ini buntut kekecewaan hasil seleksi CPNS yang dinilai tidak transparan dan tidak berpihak ke orang asli Papua. Kantor BKSDM Kabupaten Mapi, Papua Selatan dirusak dan dibakar massa. Aparat TNI Polri yang berada di lokasi tidak mampu membendung kemarahan massa. Sebelum membakar kantor BKSDM, massa juga melakukan pengerusakan kantor DPRD Mapi dan fasilitas taman serta videotron yang berdekatan. Aksi anarkis dipicu kekecewaan massa pelamar CPNS atas hasil seleksi CPNS yang dinilai tidak transparan dan tidak berpihak pada putra-putri asli Kabupaten Mapi. Keributan di sini karena kekecewaan dari saudara-saudara. Seandainya dari BKPLA ini mereka tetapkan nilai standar antara ijazah SMA dan sarjana, itu saudara-saudara ini mereka bisa mengerti. Sarjana-sarjana yang ada dalam kota itu tidak dimiliki oleh orang asli Mapi. Orang luar ya? Papua. Yang dimiliki itu hanya dari orang luar. Itu masalahnya. Dalam aksi ini, massa juga meminta kepala daerah untuk bertanggung jawab sebab hasil seleksi CPNS merugikan orang asli Papua. Massa pun akan kembali turun ke jalan dan melakukan pembakaran jika tidak dapat bertemu dengan Bupati dan menjelaskan secara transparan. Dari Kabupaten Mapi, Papua Selatan, Muhammad Syahril Muslimin, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan untuk sejumlah calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Kerjasama dia menyadari ada kesalahan tersebut. Sebanyak 7 calon Dewas KPK telah selesai diuji kelayakan dan kepatutan dengan masing-masing berdurasi 90 menit. Di antaranya Mirzawi, Beni Mamoto, Gus Rizal, dan Wisnu Baroto. Rencananya fit and proper test bagi 3 calon Dewas KPK lainnya akan kembali dilanjutkan hari ini pukul 8 pagi, yaitu Iskandar, Heru, Kresna, Reza, dan Hamdi. DPR nantinya akan memilih 5 orang pimpinan KPK dan 5 orang anggota Dewas KPK yang akan menjabat selama 5 tahun ke depan. Walaupun itu gratifikasi, teman melanggar masalah proses pidananya, itulah saya sampaikan masalah pelanggaran di KPK. Pemirsa, sengketa pemilihan kepala daerah Kutai Kertanegara kembali menuai sorotan. Tim hukum dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kertanegara, Dendi Suryadi, Alif Turyadi, mendatangi Komisi Pemilihan Umum di kawasan Menteng, Jakarta.
Mereka menyerahkan berkas dugaan pelanggaran pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara terkait pencalonan Edi Damansyah yang dinilai tidak sah. Karena Edi Damansyah dinilai telah menjabat selama 2 periode berturut-turut sebagai Bupati Kutai Kartanegara di periode sebelumnya. KPU dan Bawaslu dianggap bisa membatalkan pencalonan Edi sehubungan telah ada kepastian hukum mengenai cara penghitungan masa jabatan kepala daerah sebagai badai yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kami bahwa KPU RI hari ini harus segera mengambil sikap terkait dengan pelaksanaan pilkada ataupun proses demokrasi di Indonesia, terkhusus di Kutai Kartanegara. Karena banyak polemik hari ini terkait putusan MK yang kemudian dituangkan dalam PKPU yang masih mengambang dalam menurut kami, khususnya terkait dengan persoalan pelantikan yang banyak disalah tafsirkan oleh berbagai kalangan. Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan yaitu Megawati Soekarno Putri menyampaikan seruan agar aparat negara seperti ini, seperti TNI, Polri dan ASN untuk netral di Pilkada serentak 2024. Lewat video yang diputar saat konferensi pers di kantor DPP PDIP Jakarta, Megawati juga mengingatkan adanya sanksi pidana jika melanggar. Tidak boleh ada kekuatan manapun yang dapat menghalang-halangi kebebasan rakyat untuk memilih. Kepada seluruh aparatur negara, pejabat kepala daerah, TNI, Polri, aparatur sipil negara, camat hingga kepala desa, saya serukan sebagai rakyat juga yang punya hak yang sama untuk bersikap netral dan tidak boleh berpihak. Ingat bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan yang sangat penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dikenakan sanksi pidana. Itulah makna keputusan MK nomor 130/PUU/22 tahun 2024 melalui revisi pasal 188 Undang-Undang nomor 1 tahun 2018. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno kembali bertemu mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan di kediaman Anies di Lebak Bulus. Ya, pertemuan kali ini juga diikuti oleh Forum Ulama Habaib atau FUHABIB. Pramono Anung dan Rano Karno tiba di kediaman Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan Rabu pagi. Pramono dan Rano kemudian langsung masuk ke rumah dan disambut hangat Anies Baswedan. Pramono Rano berterima kasih telah mendapat kesempatan bersilaturahmi dengan para ulama. Sementara itu Anies menjelaskan tujuan pertemuan tersebut untuk berjuang bagi warga Jakarta. Terlihat Pramono, Rano, Anies serta para ulama yang hadir berpose 3 jari yang identik dengan nomor urut pasangan Pramono Rano dalam Pilgub Jakarta. Dukungan terhadap Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil terus berdatangan termasuk dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. RK berharap dukungan tersebut mampu mendongkrak elektabilitasnya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertemu dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. Keduanya menghadiri acara pengukuhan Ketua Wilayah Perkumpulan Keluarga Besar Putra Jawa Keturunan Sumatera atau Pujakesuma DKI Jakarta. RK menyebut Jokowi menyampaikan dukungan dan doa kepada dirinya serta meminta RK untuk terus menyapa warga di sisa masa kampanye. Ya, beliau Pak Ridwan Kamil, semua udah tahu. Ada Pujakesuma mungkin Pak, Bapak mungkin mengenalkan Pak RK Pak, Pujakesuma Pak. Sudah saya bisikin. Oke, siapa? Ya, semua dukungan pasti berdampak, apalagi yang mendukung adalah tokoh-tokoh kan. Tokoh-tokoh ini kan punya pengikut, punya pengagum. Mudah-mudahan kalau tokohnya mendukung, pengikut pengagumnya juga mendukung. Dukungan juga datang dari relawan Pandawa 5, Bina Luhut Binsar Panjaitan.
Relawan ini berkomitmen untuk memenangkan pasangan RK Suswono, terutama di wilayah Jakarta Timur. Di hari yang sama, RK juga menghadiri acara konsolidasi dan istighosah P3 di kantor DPW P3 Jakarta. Dalam konsolidasi ini, RK mengajak P3 bangkit usai pemilu 2024 dan bergerak memenangkan pasangan RK Suswono di Pilkada Jakarta. RK juga berjanji akan membantu P3 meraih kembali kejayaan mereka di Jakarta jika terpilih menjadi gubernur. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Cagup Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menyapa warga di sisa waktu masa kampanye Pilkada 2024. Ya, Dharma juga sempat menjidir paslon lain yang meminta dukungan dari sejumlah tokoh di akhir-akhir masa kampanye. Calon gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun, terus mencari dukungan di sisa waktu masa kampanye Pilkada Jakarta. Dharma menyambangi satu persatu warga di Kelurahan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu siang. Dharma menyampaikan visi dan misinya langsung ke warga dengan harapan warga Jakarta bisa menentukan pilihan tanpa rasa takut dan iming-iming dari sejumlah pihak. Dharma juga menyebut bahwa dirinya merupakan calon independen yang tak butuh dukungan dari penguasa. Ya, kami di sisa waktu 7 hari ini memanfaatkan komunikasi secara batin dengan warga dan meminta kepada warga untuk jangan sia-siakan kesempatan 7 hari ini, karena kalau salah dalam menentukan keputusan maka menyesal kemudian tidak ada gunanya. Keputusan warga ini adalah keputusan yang terbaik berdasarkan hati nurani, bukan karena iming-iming, bukan karena ditekan-tekan atau ditakut-takuti. Jangan takut, ada Tuhan. Jangan takut dengan siapapun juga. Sebelumnya di akhir masa kampanye Pilkada Jakarta, masing-masing calon terus mencari dukungan dari orang berpengaruh di tanah air. Bahkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo turun langsung untuk mengkampanyekan salah satu paslon. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, debat ketiga pemilihan Gubernur Jawa Tengah digelar pada Rabu malam dengan menghadirkan kedua paslon Andika Perkasa dan Hendar Prihadi dan juga Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Dalam debat tersebut, pemirsa, Ahmad Lutfi menjawab pertanyaan terkait menghadapi bonus demografi dan lapangan pekerjaan di Jawa Tengah. Ya, menanggapi tanggapan Andika Perkasa. Ketenaga kerjaan memang menjadi PR kita bersama. Tentu yang paling utama adalah bagaimana pendidikan kita dapat kerja. Oleh karena itu, apabila saya dengan Gus Yassin nanti terpilih, saya pastikan bahwa kurikulum pendidikan kita harus mendekatkan kepada kesempatan kerja. Sehingga lulus sekolah dapat kerja. Itu yang pertama. Oleh karena itu, yang tidak kalah pentingnya, untuk UMKM juga kita tingkatkan. Kita tahu UMKM kita yang mikro, kita dampingi permodalannya. Setelah kita dampingi permodalannya, kita dampingi penjualannya. Sehingga UMKM mikro kita bisa naik kelas menjadi UMKM kecil dan menengah. Dan juga hasil serapan tani bagi para buruh-buruh tani kita. Kita punya namanya jam krida, kita punya namanya datang berdikari, di mana dua hal ini yang bisa mengangkat daripada petani kita terkait gagal panen, terkait dengan bagaimana stabilisasi harga kita lakukan. Ini semua untuk menjamin bahwa buruh kita akan mampu mengangkat ekonomi. Dalam hal ini Jawa Tengah. Bagaimanapun juga ini ada keterkaitan. Jawa Tengah adalah merupakan lumbung pangan nasional sebagaimana RPJM kita. Terima kasih. Apabila dalam 5 tahun ke depan kita tidak bisa mengurangi jumlah pengangguran dan masalah ketenaga kerjaan, maka ini akan justru menjadi beban bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Saya mengusulkan kita juga perlu memberikan insentif khususnya kepada usaha-usaha yang menyerap tenaga kerja, sedemikian rupa sehingga mereka punya ruang fiskal maupun anggaran untuk justru melakukan ekspansi. Kalau kita kurangi beban-beban mereka, baik yang sifatnya pajak, retribusi, kita bantu dalam hal perizinan, maka kita berharap akan semakin banyak usaha-usaha yang kemudian tumbuh, kemudian hadir, sehingga menyerap tenaga kerja. Kita berharap semakin banyak usaha yang hadir di Jawa Tengah ini justru mereka menyerap tenaga kerja, termasuk menghadirkan juga
usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah yang juga bisa membantu menyerap tenaga kerja. KPU Kabupaten Semarang menggelar debat calon bupati dan wakil bupati Semarang. Ya, dalam debat ini kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati saling beradu gagasan untuk menarik simpati warga. Debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Semarang digelar oleh KPU Kabupaten Semarang di Kabupaten Semarang. Dua paslon yang mengikuti debat Pilkada Kabupaten Semarang yakni paslon nomor urut 1 Ngesti Nugraha dan Nur Arifah, dan juga paslon nomor urut 2 yaitu Nurul Huda dan Yarmuji. Pada debat ini kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati saling beradu gagasan untuk menarik simpati warga Kabupaten Semarang. Dukungan serta yel-yel kedua paslon di dalam ruang debat menambah suasana debat paslon bupati dan wakil bupati Semarang semakin meriah. Debat terbuka untuk mensosialisasikan visi dan misi pasangan calon ke masyarakat. Saya, Bu Narifah bersama Pak Nurul, Pak Yarmuji, semuanya sahabat. Jadi tadi setelah selesai, kemudian saya rangkul, saya peluk, itu juga sahabat kita, sahabat kami, sahabat saya. Jadi yang terpenting adalah pelaksanaan demokrasi pilkada berjalan lancar, kemudian pasangan mutiara bisa menang, masyarakat adem ayem kondusif, itu yang kita minta. Kita cukup senang dengan ada sesi debat publik ini, debat calon bupati dan wakil bupati yang secara langsung di masyarakat luas bisa tahu tentang apa isi. Di Kabupaten Tangerang, Banten, pemaparan visi misi saat kampanye digelar pasangan calon Bupati Tangerang nomor urut 2, Maeshal Rashid Intan Nurul Hikmah yang digelar di lapangan Lugano Park Citra Raya. Beberapa program juga disampaikan di hadapan para pendukung, di antaranya sekolah gratis hingga mobil ambulans gratis tiap desa. Kampanye yang digelar bersama pasangan calon Gubernur Banten, Andra Sodi Dimyati dipadati warga. Pilkada Kabupaten Tangerang diikuti 3 pasangan calon yang akan memperebutkan suara pemilih. SMP swasta di Kabupaten Tangerang nanti akan kita tuangkan dalam bentuk surat keputusan bupati, peraturan bupati. Yang kedua, pemberian beasiswa untuk anak-anak SMA yang akan melanjutkan kuliah, tapi masyarakat tersebut, siswa tersebut. Sebuah badan klasifikasi dan inspeksi menggelar customer gathering di Jakarta. Ya, gelaran ini untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan para pelanggan. PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero sebagai lead holding BUMN Jasa Survei ID Survey menggelar acara customer gathering di Westin Jakarta Rabu malam. Kegiatan tersebut guna memperkuat dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan stakeholder dan pelanggan setia BKI. Acara Customer Gathering juga bentuk perwujudan corporate purpose, yakni One Family, One Purpose dengan tagline We exist for the safety of your family and mine. Biro Klasifikasi Indonesia telah melakukan berbagai kegiatan dengan pemerintah untuk proses-proses sertifikasi komoditas dan industri. BKI semenjak tahun 2021 itu sudah menjadi holding ID Survey, holding jasa survei, di mana kami itu sudah melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan pemerintah dalam hal ini untuk proses-proses sertifikasi, baik itu komoditas, baik itu industri, termasuk di dalamnya adalah TKDN, SNI, dan juga salah satunya adalah sertifikasi halal. Nah, kedepannya kami ingin sekali memajukan bisnis prospek kami. Kalau untuk BKI, kami ingin memastikan bahwa status whitelist Tokyo MOU 2023 itu tetap terjaga. PT BKI Persero akan terus mengedepankan budaya dan kekayaan tradisional Indonesia dengan sentuhan modern, serta bersinergi bersama anak perusahaan untuk menciptakan berbagai peluang bisnis baru untuk mendukung realisasi visi ID Survey menjadi salah satu dari top 20 global TIC companies. Dari Jakarta, Rian Rahman, Wildan Aulia, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, sebuah produsen tali dan selang berkualitas di Indonesia pamerkan inovasinya dalam pameran Inamarin 2024 di Grand City Convex Surabaya. Sebuah tali dan selang yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan industri dipamerkan dalam gelaran ini. Mapoli Industry, sebuah produsen tali dan selang berkualitas di Indonesia, menampilkan dua produk unggulannya dalam pameran Inamarin 2024 di Grand City Convex Surabaya. Dirancang dengan inovasi khusus, kedua produk unggulannya yakni tali Q-Rope 8 ply dan selang Milliard Multipurpose Spring Hose diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan berbagai industri. Tali Q-Rope 8 ply dirancang dengan formulasi khusus sehingga menjamin kualitas dan kekuatannya. Tali dengan cengkeraman yang kuat ini juga kuat terhadap kondisi cuaca ekstrim, air laut, dan sinar UV sehingga cocok digunakan pada industri kelautan hingga transportasi. Sedangkan selang Milliard Multipurpose Spring Hose menawarkan keunggulan dalam hal kekuatan, ketahanan, dan fleksibilitas. Diperkuat dengan kawat baja yang dilapisi PVC transparan, selang ini tahan terhadap berbagai bahan kimia, temperatur tinggi, dan gesekan. Salah satunya adalah tali Q-Rope 8 strand yang banyak dipakai di industri perkapalan. Tali Q-Rope 8 strand sudah lolos uji sertifikasi dari lembaga sertifikasi internasional Lloyd Register di London. Hal ini membuktikan bahwa produk ini telah memenuhi standar internasional di dalam hal kualitas dan keselamatan. Untuk selang Milliard tersedia dalam berbagai varian, yaitu selang Superflex, selang Dove, dan selang transparan Milliard yang banyak digunakan untuk keperluan rumah tangga, keperluan pertanian, perikanan, dan keperluan sehari-hari. Tersedia juga selang yang ditujukan untuk kepentingan industri atau teknis, yaitu selang Spira Milliard, selang Air Hose, selang Multipurpose Spring Hose, selang Lubricant, dan sebagainya. Dengan menghadirkan berbagai inovasi terbarunya, PT Mapoli Industry menunjukkan komitmennya dalam menyediakan produk-produk berkualitas tinggi karya anak bangsa yang mampu bersaing di pasar internasional. PT Mapoli Industry berkomitmen untuk terus berinovasi dan menyediakan produk-produk berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan industri. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Financial Literacy for Women digelar di Jakarta. Acara ini untuk mendukung wanita agar lebih memahami dalam mengatur keuangan keluarga. Selama 29 tahun Prudential Indonesia hadir di Indonesia untuk memperkuat komitmennya menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi kini dan nanti. Sejalan dengan komitmen untuk mendukung literasi keuangan serta mendorong perempuan Indonesia kuat secara finansial, Prudential Indonesia berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Masyarakat Ekonomi Syariah menggelar Financial Literacy for Women di Jakarta. Prudential percaya bahwa perempuan Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung perekonomian keluarga dan negara. Ibu-ibu khususnya untuk acara pagi ini itu sangat penting ya ibu-ibu. Tadi Pak Cecep juga menyampaikan bahwa ibu-ibu itu adalah menteri keuangan di keluarga masing-masing. Ibu-ibu yang menentukan budget, ibu-ibu yang menentukan berapa yang akan dibelanjakan, berapa yang akan disimpan, berapa yang harus disimpan untuk jangka yang lebih panjang lagi. Karena itu ibu-ibu yang perlu dibekali. Karena untuk bisa sejahtera satu keluarga itu mulai dari perencanaan sehari-hari. Karena itulah bagi kita dari Prudential merasa bahwa ibu-ibu itu memegang peranan yang luar biasa penting. Karena itu sesi hari ini kami khususkan dan persembahkan untuk ibu-ibu. Program Financial Literacy yang dilaksanakan oleh Prudential dan MES ini, dan berharap saja ini bukan program yang terakhir, kita dorong terus untuk di masa-masa yang datang. Harapan kita adalah dengan program ini kita bisa bahu-membahu, bersinergi, berkolaborasi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya untuk ibu-ibu. Tadi sebagaimana Catherine bilang tadi bahwa ibu-ibu megang banyak keputusan keuangan penting dilakukan oleh ibu-ibu. Acara yang sudah digelar di beberapa wilayah ini diharapkan dapat menambah edukasi masyarakat dalam memilih asuransi yang tepat untuk anak dan keluarga.
Dari Jakarta, Henry Aprilia, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo menunjukkan komitmennya dalam mengawal kemenangan para calon kepala daerah yang didukung maupun diusung. Ya, berbagai kegiatan dan kampanye calon kepala daerah ini turut dihadiri jajaran pengurus Partai Perindo sebagai bentuk solidaritas dan komitmen dukungan pada pilkada serentak. PLT Sekjen Partai Perindo, Andi Muhammad Yuslim Patawari, beserta jajaran pengurus DPW Partai Perindo Provinsi Sulawesi Tenggara ikut menghadiri kampanye akbar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari, Abdul Razak Afdal, di pelataran XMTQ Kota Kendari. Kehadiran Partai Perindo dalam kampanye akbar yang dihadiri ribuan pendukung ini menjadi bukti dan komitmen kuat untuk memenangkan pasangan nomor urut 5 ini. Ini adalah komitmen kami Partai Perindo, Dewan Pimpinan Pusat Pak Haritano dan Mbak Angela meminta saya untuk mewakili beliau menghadiri kampanye akbar. Ini adalah bentuk dukungan kepada Pak calon wali kota dan calon wakil, insya Allah akan menjadi wali kota terpilih. Inilah komitmen kami dari Partai Perindo. Akhirnya kami datang ke tempat ini untuk melakukan kampanye akbar. Di Kalimantan Selatan, Partai Perindo turut mendampingi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin Hasnuryadi Sulaiman, dalam debat terakhir di Gedung Chandra Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam debat, paslon nomor urut 1 ini berkomitmen akan membangun Kalimantan Selatan yang berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera. Ya, akan masyarakat menilai. Apapun hari ini hasilnya, debat itu masyarakat menilai. Yang mana yang patut memimpin Kalimantan Selatan ke depan. Mana yang kompak, mana yang apa? Yang penting jelas kami bekerja bersama merangkul semua. Seluruh pengurus dan kader partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo ini akan terus bergerak turun ke masyarakat, memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung maupun didukung di Pilkada Serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ibu hamil harus ditandu karena terjebak macet akibat tebing longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Tetaplah bersama kami.